tidak hafal. Ulang. Hello everyone, welcome to podcast Sahabat Unsulbar, tempatnya mahasiswa cerita-cerita tentang tugas kampusnya. Saya Arni, host kalian hari ini, dan episode kali ini sangat spesial karena kita akan membahas proyek sistem informasi. Dan hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh 4 sahabat Unsulbar dari program studi akuntansi yang baru menyelesaikan proyek sistem informasi. Say hi guys. Hai. Hai. Oke, langsung saja kita pengenalan dulu ya. Dimulai dari ini, manusia ini. Halo, saya Nabila. Di sini saya tuh ibarat arsitek proyek. Nah, tugas saya di sini gimana? Memastikan blueprint proyeknya jelas. Seperti apa yang mau kita bikin dan kenapa kita bikin sistem ini dan siapa yang butuh. Oke, selanjutnya lagi. Dan saya Sabrina, sang detektif yang selalu mencari kesalahan. Tugas saya tuh mencari bug sebelum user lain yang nemuin, terus bikin panduan supaya semua orang tahu cara pakai sistemnya. Oke, selanjutnya ini. Kenapa anak saya? Hai semuanya, saya Selvina. Jantung dari sistem kita soalnya jago coding. Bercanda. Kita biar. Oke. Selanjutnya yang di sana cowok guys. Nah, terus saya Arif, tim yang bikin sistemnya bagus dan gampang dipakai. Nah, saya pastikan juga tampilan sistemnya bagus dilihat dan pastinya tidak bikin bingung user. Oke, perkenalan yang sangat solid sahabat Unsulbar. Langsung saja kita ke cerita intinya. Nah, dimulai dari Nabila dulu deh. Kira-kira kalau kita buat sistem itu dimulai dari mananya dulu? Oke, langkah pertamanya tuh itu identifikasi masalah. Contohnya di kampus antrian perizinan kegiatannya masih manual dan lama. Jadi kita ambil masalahnya itu di proses manualnya. Nah, solusinya buat sistem informasi perizinan online-nya. Itu namanya fase analisis kebutuhan. Oh, jadi intinya sistem itu harus jadi solusi. Nah, kalau misalnya sudah diketahui ini masalahnya, apa lagi langkah selanjutnya yang akan kita lakukan? Nah, setelah itu tuh buat key konsep desain sama perencanaan sistemnya. Terus gambar key alurnya, siapa yang pakai, data apa yang harus kita input gitu. Sangat menarik. Jadi ini fase menentukan apa sistem yang akan kita buat dan bagaimana cara kerjanya. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita beralih ke Selfie. Setelah tadi konsepnya sudah dibuat sama Nabila, lanjut ke kamu lagi nih. Bagaimana caranya konsep yang dibuat Nabila itu jadi aplikasi yang beneran nyata? Nah, itu soal fase implementasi atau sering kita sebut sebagai coding. Nah, saya butuh 2 hal utama, yaitu bahasa pemrograman dan database. Bisa tidak dijelaskan apa sih itu pemrograman dan database? Ya, gampang deh. Ya, bahasa pemrograman atau coding. Ini ibarat kita kita kasih kode perintah ke komputer. Nah, misalnya kalau kita mau tombolnya berfungsi, kita kasih perintah pakai bahasa seperti Python, Java atau PHP begitu. Oh, wow, jadi kalau user login itu kamu yang buat supaya bisa masuk begitu. Terus data dan database ini yang menyimpan user dan passwordnya begitu. Nah, tepat sekali. Nah, coding itu ngatur produsernya dan database-nya nyimpan datanya begitu. Wow, jadi kamu yang bikin user loginnya. Ya. Wow, jadi
A few moments later. Wow, jadi kalau user login itu kamu yang buat kodenya untuk bisa masuk, dan database-nya itu tempat menyimpan data username dan data passwordnya, begitu? Ya, tepat sekali karena kodenya itu ngatur produsernya dan database itu nyimpan data. Terima kasih Nabila, Sofi, maaf ya, oke. Tadi Nabila sudah konsepnya, terus Selfie tadi sudah codingnya, selanjutnya Arif lagi, maaf ya guys, Arif. Nah, sebagus apapun kode yang dibuat Selfie, dan kalau tampilannya jelek kan jadi malas makainya. Bagaimana? Nah, betul sekali. Nah, di sini peran UX atau user experience ini tentang soal perasaan dan kemudahan user saat menggunakan. Nah, misalnya, apakah tombol submitnya mudah ditemukan, dan apakah alurnya sudah logis. Nah, begitu. Ada tidak tips sederhana biar tampilan sistemnya itu friendly untuk mahasiswa? Nah, pastinya ada dong. Ada 3 hal penting. Yang pertama itu simple, konsisten, dan jalur yang singkat. Oh, intinya bikin user bahagia dan gak salah klik toh? Oke, sampai di tahap akhir sebelum diluncurkan, ini bagiannya Sabrina. Semua sudah oke, tapi kenapa masih perlu diuji coba? Karena sistem yang dibuat oleh Selfie dan Arif itu dibuat oleh manusia, otomatis kan manusia itu bisa bikin error ya. Nah, tugas saya di fase ini pengujian. Pengujian seperti apakah itu? Nah, seperti uji fungsional, uji batas, dan uji kinerja. Misalnya setelah semua buku itu dibersihkan, apakah langkah terakhir sebelum launching? Dokumentasi. Saya buat panduan pengguna dan manual teknis supaya mereka itu tahu cara kinerja sistemnya. Terus setelah clean dan dokumen siap, barulah kita go live. Kayak live apa aja. Obrolan yang sangat menarik sekali teman-teman. Kita sudah membahas dari konsepnya, codingnya, terus tampilan dan pengujiannya. Ternyata proyek sistem informasi ini tidak hanya menggoding, tapi kita melihat kolaborasi dari berbagai peran. Untuk teman-teman sekalian, apakah ada closing statement dari kalian untuk teman-teman yang mau memulai proyek sistem informasi? Dimulai kamu dulu deh, ada tidak? Saya tidak hafal. Kalau dari saya sih, kalau bisa kita lebih fokus pada masalah yang mau dipecahkan, karena bukan pada teknologinya, karena teknologi itu hanyalah alatnya saja. Wow, tepuk tangan buat statementnya Nabila. Selanjutnya dari Selfina. Nah, tapi jangan takut error, karena error itu guru terbaik di dunia coding. Selanjutnya Sabrina. Kalau dari saya tuh, uji coba adalah kunci kualitas. Jangan pernah lupa waktu untuk testing. Ya, oke. Tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir. User experience is everything. Jadi aplikasi Anda buat sendiri itu pasti mudah dipakai. Itu dia. Oke, tepuk tangan buat Ari. Wow, amazing sekali kata-kata dari sahabat Unsur berempat ini, teman-teman. Terima kasih banyak kepada Nabila, Selfina, Sabrina, dan Arif yang sudah berbagi cerita pada hari ini. Dan dengan ini podcast sahabat Unsur secara resmi berakhir. Kami harus pergi karena ada deadline rebahan yang harus kami kejar.